Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailatul Najamiyah, peserta latihan dasar gelombang kedua Angkatan keempat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Unit Kerja, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Yang pertama, manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Konsentrasi manajemen ASN membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan sebagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintahan. Dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan agar manajemen ASN mencapai tujuannya, yaitu untuk menciptakan profesionalisme ASN. Ada 3 topik besar yang dipelajari dalam bahasan mengenai manajemen ASN, yaitu yang pertama, kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Kita bahas yang pertama dulu, kedudukan. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara dan menjalankan kebijakannya. Peran ASN sendiri yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintah. Tugasnya meliputi melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, mempererat persatuan NKRI. Hak ASN yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya yaitu kewajibannya. Beberapa kewajiban ASN, yakni yang pertama melaksanakan tugasnya dengan baik, menunjukkan integritas, menjaga kesatuan dan kesatuan, taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kode etik ASN sendiri termasuk dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Di sini, sistem merit didasari oleh kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Perannya bagi organisasi adalah mendukung akuntabilitas dan bagi ASN-nya menjamin keadilan. Selanjutnya yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik di sini dimaknai sebagai bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa dan atau pelayanan administratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan oleh warga negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka di pelayanan publik merupakan kegiatan yang sangat penting sebab kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu negara pada gilirannya akan sangat dipenuhi kesejahteraan warganya. Konsentrasi pelayanan publik di sini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, dan praktik etika pelayanan publik sendiri. Untuk klasifikasi pelayanan publik, yang pertama adalah pelayanan administratif. Bentuknya yaitu dokumen resmi, pelayanan barang berbentuk jenis atau barang,
Yang ketiga, pelayanan jasa, jasa yang dibutuhkan. Yang keempat, pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik, yakni yang pertama modernisasi, kualitas, efisiensi, dan kepekaan. Yang kedua, orientasi kepuasan masyarakat. Yang ketiga, kualitas output meningkat. Yang keempat, sumber daya keterampilan dan komitmen staf. Antisipasi tepat pada perubahan. Perlindungan pegawai ASN, komunikasi yang efektif, informasi dan komunikasi terbuka pada masyarakat dan stakeholder. Wall of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Wall of Government merupakan atau menunjukkan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Latar belakang WOG, di sini yang pertama yaitu ego sektoral atau mentalitas silo. Nah, di sini merupakan kepentingan individual atau kelompok hanya mementingkan sektornya saja. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi informasi. Majunya informasi saat ini harusnya bisa beradaptasi pada teknologi juga. Dorongan atau target kinerja good governance, yakni adanya tuntutan sebuah pelayanan menjadi target kinerja yang good governance. Keberagaman, banyak perbedaan atau keberagaman fungsi menjadikan kita satu, bisa untuk memajukan pelayanan publik dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam WOG sendiri yaitu respon pemerintah terintegrasi, adanya komunikasi antar kantor. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral, tidak egois pada sektornya sendiri. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah, satu sama lain saling memberikan kontribusi. Kolaborasi, koordinasi, sinergitas. Nah, ketiga ini merupakan suatu kerjasama dalam menyelesaikan masalah, peningkatan mutu, atau suatu program pemerintahan untuk pelayanan publik itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf atau kekurangan. Sampai jumpa.